Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Cynthia Dira, NIM 80401905 dari kelas 05 PS6. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang permodelan bisnis notasi yang berjudul Permodelan Proses Bisnis. Studi kasusnya PT Simpati Sumedang. PT Simpati merupakan suatu perusahaan di Kota Sumedang yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan produk hasil las. Produknya dihasilkan yaitu pagar, tralis, kanopi, Henderson gate, rolling door, folding gate, dan aneka produk las lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Selain menghasilkan produk hasil las, perusahaan juga menyediakan dan melayani pemasangan konstruksi baja ringan. Bisnis jasa pengelasan semakin berkembang seiring dengan pertambahan penduduk dan percepatan pembangunan. Persaingan yang ketat pun terjadi di dunia bisnis. Selain bisnis ini, semakin banyaknya perusahaan baru yang terjun ke dalam bisnis ini menuntut PT Simpati untuk bisa memiliki keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja proses bisnis yang ada dalam perusahaan. Kinerja proses bisnis yang telah efektif dan efisien yang mampu mengurangi biaya operasional dan memberikan value bagi pelanggan sehingga perusahaan dapat terus bertahan. Proses bisnis adalah serangkaian instruksi untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atau keterkaitan suatu kegiatan. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis adalah dengan menganalisis proses bisnis yang ada. Analisis proses bisnis perlu dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengevaluasi proses bisnis yang ada sehingga diketahui area perbaikan proses yang perlu dilakukan di masa datang. Area perbaikan proses bisnis yang tepat akan mampu meningkatkan kinerja proses bisnis. Tahapan awal yang penting dalam analisis proses bisnis adalah melakukan identifikasi proses bisnis yang sedang berjalan saat ini dan kemudian memetakannya atau membuat pemodelannya. Pemodelan proses bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan BPMN. BPMN menyediakan notasi pemodelan proses bisnis yang transliterasi sehingga diagram proses bisnis dapat lebih mudah dibaca dan dipahami dengan cepat oleh semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Proses bisnis yang ada pada PT Simpati meliputi serangkaian aktivitas, meliputi beberapa rotasi bisnis dalam perusahaan. Komplementasi proses bisnis yang ada sampai saat ini belum digambarkan dalam suatu permodelan, padahal identifikasi dan permodelan proses bisnis merupakan tahapan awal dalam membangun keunggulan melalui proses bisnis. Dengan mengidentifikasi dan membuat pemodelan proses bisnis akan diketahui proses bisnis yang sedang berjalan, sehingga kedepannya dapat ditentukan area perbaikan yang bisa dilakukan. Studi model pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja proses bisnis. Salah satunya proses bisnis inti pada PT Simpati adalah proses pemenuhan order. Dengan melakukannya pemodelan pada proses bisnis tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja proses bisnis. Perusahaan berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlunya identifikasi proses bisnis yang ada pada PT Simpati. Kemudian dibuat suatu pemodelan proses bisnis pada PT Simpati sebagai langkah awal dalam menganalisis proses bisnisnya. Penelitian hanya difokuskan pada mengidentifikasi proses bisnis inti dan pendukung pada PT Simpati, sedangkan pemodelan proses bisnis hanya dilakukan untuk proses pemodelan pemenuhan order yang sering berjalan pada PT Simpati dengan membuat
membuat diagram proses bisnis menggunakan elemen-elemen dalam PPMN. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan interview, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian. Untuk pemodelan proses bisnis menggunakan diagram proses bisnis dengan elemen PPMN. 1. Proses bisnis. Analisis value chain menurut Plotter mengklasifikasi proses bisnis menjadi dua kategori, yaitu primary activity atau proses bisnis inti dan support activity atau proses bisnis pendukung. Primary activity terdiri dari inbound logistik, operation outbound logistik, marketing and sales, dan service, sedangkan support activity meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan produk. Berikut adalah value chain voter generik. Primary activity 1. Inbound logistik. Activity yang berhubungan dengan pengadaan masukan dan sumber daya yang tepat secara kualitas dan kuantitas untuk bisnis. 2. Operation. Aktivitas yang berhubungan dengan cara mentransformasikan masukan menjadi produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini termasuk sumber daya dan material dalam menghasilkan sebuah produk atau jasa. 3. Outbound logistik. Aktivitas yang berhubungan dengan pendistribusian produk hingga ke tangan konsumen, baik secara langsung maupun melalui jaringan pendistribusi. 4. Sales and marketing. Aktivitas yang berhubungan dengan cara pemberian ke tangan konsumen dan pengarahan agar konsumen tertarik dengan produk atau jasa perusahaan. 5. Service. Aktivitas berhubungan dengan mempertahankan pemberian nilai dengan memastikan konsumen mendapatkan keuntungan produk mulai dari pembelian pertama. Support activity 1. Infrastruktur berhubungan dengan fungsi-fungsi pendukung organisasi seperti akuntansi, hukum, manajemen keuangan. 2. Human record management. Aktivitas berhubungan dengan pengaturan sumber daya manusia yang dimulai dari perekrutan karyawan, kompensasi, hingga pemberhentian karyawan. 3. Teknologi development. Berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam menunjang aktivitas rantai nilai sebuah organisasi dalam mentransformasikan masukan menjadi sebuah produk atau jasa. 4. Production. Aktivitas yang berhubungan dengan permodalan masukan yang digunakan untuk proses produksi. Proses bisnis yang ada pada suatu perusahaan terdiri beberapa tingkat atau level, dimulai dari level 0 yang menggambarkan rantai nilai atau value chain perusahaan. Level berikutnya yaitu level 1 menggambarkan proses bisnis inti dan pendukung dari setiap proses bisnis. Pada tingkat 1 di dalamnya terdapat proses bisnis yang dilakukan sehingga dikatakan bahwa proses tersebut adalah level 2. Pada level 3 mengurai dari proses-proses tingkat 2 yang dinamakan subproses. Dari tiap subproses terdapat berbagai aktivitas yang dikategorikan dalam tingkatan berikutnya, demikian seterusnya. Jenis proses manajemen life cycle. Menurut Resemen pada 2001 dalam Portugal dan Sundraman pada tahun 2006, Daur hidup manajemen proses bisnis terdiri dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari identifikasi, pemodelan, analisis, perbaikan, implementasi, eksekusi, sampai pengawasan dan pengendalian. Dengan penerapan tahapan-tahapan tersebut, maka sebuah organisasi akan dapat membawa organisasi untuk memperbaiki proses bisnis dan berarti dapat merespon
atau beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun eksternal. Ketujuh tahapan tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 tahapan kunci utama, yaitu pemodelan proses yang sedang berjalan atau AS, IS, pemodelan proses yang ditingkatkan 2B, dan yang ketiga adalah proses eksekusi. Sementara itu, menurut Dirgantoro pada tahun 2002, dalam membangun keunggulan perusahaan melalui proses bisnis terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membangun keunggulan melalui proses bisnis yang akan meliputi aktivitas utama yang disebut 5M. Aktivitas 5M yang dimaksud meliputi beberapa aktivitas berikut. 1M1 memetakan proses bisnis yang ada perusahaan. 2M2 mengidentifikasi proses bisnis kritikal bagi perusahaan. 3M3 mengukur kinerja proses bisnis. 4 melakukan marketing proses bisnis. 5M5 menerapkan proses pencapaian keunggulan melalui proses bisnis. Selanjutnya BPMN. BPMN adalah singkatan dari Business Process Modeling Navigation, yaitu suatu metode pemodelan proses bisnis dan juga sebagai alat desain pada sistem yang berbasis pesan. Tujuan utama dari BPMN adalah menyediakan notasi yang mudah digunakan dan bisa dimengerti oleh semua orang yang terlibat dalam bisnis. Notasi BPMN juga dirancang untuk sifat sistem berbasis layanan web, dapat dipetakan ke bahasa eksekusi bisnis berbasis XML seperti PPEL4WS dan BPML. Terdapat 4 kategori dari elemen-elemen dalam BPMN, yaitu 1. Flow Object. A terdiri dari A event. Sebuah event direpresentasikan dengan lingkungan event, dapat berupa start, intermediation, intermediate, atau end. Activity. Sebuah aktivitas direpresentasikan dengan persegi dengan sudut melingkar dan memperlibatkan pekerja yang harus dilakukan. C. Gateway. Sebuah gateway direpresentasikan dengan belah ketupat dan memperlibatkan pilihan berbeda. Gateway juga memperjelas mengenai pencabutan dan penggabungan dari path yang ada. Selanjutnya, 2. Connecting Object. A. Square Flow. Square Flow direpresentasikan dengan garis lurus dengan patah tertutup dan menjelaskan mengenai urutan aktivitas yang akan dijalankan. B. Machine Flow. Machine Flow direpresentasikan dengan garis putus dan panah terbuka. C. Action dipresentasikan dengan garis putus-putus. 3. Seamless Flow direpresentasikan dengan persegi besar yang di dalamnya dapat berisi flow object, connecting object maupun artifak. B. Lane merupakan bagian lebih mendetail dari pool. 4. Artifact. Data object digunakan untuk menjelaskan mengenai data yang dibutuhkan atau dihasilkan dari sebuah aktivitas. B. Grup direpresentasikan dalam persegi dengan sudut melingkar dan garis lurus putus-putus untuk melakukan grouping aktivitas. Hasil dan analisis. PT Simpati merupakan perusahaan lokal di Kabupaten Sumedang bergerak dalam bisnis produk jasa hasil pengelasan. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1977 oleh Haji Mamah Mahdaniyah. Pada awalnya PT Simpati hanya memiliki 2 orang pegawai dan operasional perusahaan langsung dijalankan oleh pendiri sekaligus miliknya. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan las terbaik di Kota Sumedang.
Visi perusahaan adalah memberikan produk berkualitas tinggi, pelayanan yang cepat, dan memuaskan pelanggan. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan memiliki semakin berkembangnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertambahan pegawai dan berkembangnya lini produk-produk baru. PT Simpati memiliki beberapa divisi kerja, yaitu pemasaran, produksi, dan keuangan. Struktur organisasi yang ada dapat dikatakan masih sangat sederhana. Berikut adalah struktur organisasi PT Simpati. Dalam pemetaan proses bisnis pada PT Simpati terdapat beberapa elemen yang berhubungan, yaitu supplier, pelanggan, sumber daya, dan pesaing pemasok. PT Simpati itu bahan baku berasal dari kota Bandung, dari kota Tasikmalaya. Pelanggan PT Simpati berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Sumedang dan kota lainnya di wilayah Jawa Barat seperti kota Bandung, Jakarta, Garut, Subang, dan Majalengka, dan Tasikmalaya. Terdapat lebih dari 20 pesaing yang dihadapi oleh PT Simpati di wilayah Sumedang. Sumber daya yang dimiliki oleh PT Simpati yaitu sumber daya fisik dan sumber daya manusia. PT Simpati memiliki mesin, peralatan, dan perlengkapan yang cukup memadai dengan teknologi yang cukup mendukung oleh operasional sehari. Namun dari segi sumber daya manusia yang ada pada PT Simpati masih berkurang memadai, sehingga sering terjadi multitasking dan terlambatan pengelolaan order. Berdasarkan hasil interview dan observasi, dapat mengidentifikasi proses bisnis dan inti dan proses bisnis mendukung pada PT Simpati yang disajikan dalam tabel. Proses bisnis terdiri dari pemasaran dan promosi, pemenuhan order dan pelanggan, layanan pelanggan. Sedangkan proses bisnis pendukung terdiri dari pengelolaan keuangan, pengelolaan pegawai, pengembangan infrastruktur, dan teknologi. Kesimpulannya, identifikasi dan pemodelan bisnis merupakan tahap awal dalam siklus manajemen proses bisnis. Tahap ini sangat penting karena pemodelan proses bisnis yang sedang berjalan menjadi dasar untuk dilakukan analisis proses bisnis. Dari hasil penelitian, identifikasi bisnis inti yang ada pada PT Simpati terdiri dari proses pemasaran, pemenuhan order, dan layanan pelanggan. Pemodelan proses bisnis inti pada PT Simpati, identifikasi proses yang paling krusial yaitu proses pemenuhan order. Proses tersebut dibuat pemodelan yang sedang berjalan dengan diagram proses bisnis menggunakan elemen-elemen BPMN. Berdasarkan pemodelan yang telah dibuat, maka perlu dilakukan analisis proses bisnis yang lebih lanjut sehingga dapat dilakukan perbaikan pada area yang tepat, kemudian digambarkan dalam pemodelan proses bisnis yang diinginkan atau to be model. Perlu dilakukan juga pemodelan proses bisnis menggunakan metode yang dilakukan seperti ARIS dan UML sebagai bahan perbandingan. Selanjutnya, studi kasus tentang UML. Pengembangan fitur pengolahan data piutang dan pemesanan barang untuk aplikasi penjualan barang berbahan kulit. Perkembangan teknologi informasi semakin hari semakin berkembang. Perkembangan informasi dibutuhkan untuk mempermudah mendapatkan informasi dan mengurangi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Penggunaan teknologi informasi yang optimal dapat menunjang aktivitas dan efisiensi kerja. Media kreatif letter merupakan sebuah UKM atau usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan barang berbahan kulit seperti jaket kulit, tas kulit, sepatu kulit, sandal kulit, dan bermacam aksesoris lainnya. Dalam hal ini, media kreatif letter masih mengalami permasalahan, yaitu proses pengolahan data penjualan masih manual. Terjadi penumpukan arsip yang tidak teratur dan belum tersedianya tempat penyimpanan arsip sehingga keamanan dari datanya kurang terjamin. Penelitian tentang penjualan telah dilakukan sebelumnya oleh Astuti. Penelitian tersebut membahas tentang perancangan aplikasi penjualan tas kulit yang meliputi penjualan tas kulit, pembelian bahan, dan tidak sampai pada pembelian barang dan termasuk yang sudah siap jual.
piutang barang dengan penyuplai barang dan juga pemesanan pembuatan barang sesuai dengan keinginan konsumen. Penelitian tentang fitur piutang barang, pembelian barang, dan juga pemesanan barang penting dilakukan guna membantu UKM media kreatif dalam mengelola data pembelian barang secara efektif dan efisien. Selain itu, fitur ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan produk sesuai dengan banyaknya penjualan serta pemesanan barang oleh konsumen. Selanjutnya, landasan teori. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antar pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai penerima perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau proses oleh perangkat keras. Penjualan adalah pendapatan lazim dalam pembuatan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa. Dengan demikian, aplikasi penjualan dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mencatat, mengkalkulasikan, membuat dokumen dan informasi penjualan untuk penjualan, manajemen, dan bagian lainnya yang berkepentingan dalam proses penjualan. Metode pengembangan perangkat lunak pada aplikasi penjualan barang menggunakan USDP. USDP adalah proses kerja pengembangan sistem perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang prosesnya adalah dengan pembuatan diagram use case yang pada prinsipnya dibuat untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan final yang terdiri dari tahapan model, analisis, model perancangan atau desain, model implementasi, model deployment, dan model pengujian atau testing. Selanjutnya, kerangka kerja konseptual. Berdasarkan pada studi literatur dan WBS, skema kerangka kerja konseptual dapat digambarkan dengan activity square di bawah ini. Berdasarkan pada studi literatur dan WBS, skema kerangka kerja konseptual dapat digambarkan dengan activity square di bawah ini. 1. Sistem recruitment specification. 1.2 Identifikasi aktor. 2.1 use case diagram. 2.2 activity diagram. 2.3 diagram. 2.4 cost diagram. 2.5 perancangan antarmuka. 3.1 instalasi perangkat lunak. 3.2 pembuatan aplikasi. 4.1 pendistribusian aplikasi. 5.1 pengujian fungsionalitas black box. 5.2 pengujian user stratification user. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pengembangan fitur pembelian barang, piutang barang, dan juga pemesanan barang untuk aplikasi penjualan barang berbahan kulit dan dapat membantu media kreatif letter untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan aplikasi tersebut digunakan tahapan-tahapan menggunakan metode pengembangan USDP yang meliputi model analisis, model perancangan, model implementasi, model penyebaran, dan model pengujian. Pada setiap tahapan tersebut menghasilkan keluaran seperti terdapat pada WBS pada kerangka kerja konseptual sebelumnya. A. Model analisis. Model analisis digambarkan melalui use case diagram, di mana use case diagram mengidentifikasi atau menggambarkan aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana aktor tersebut menggunakan sistem pada proses bisnis penjualan. Berikut use case pada proses bisnis pembelian dan pemesanan barang. Berikut gambar use case pemesanan dan pembuatan pemesanan barang. Pemilik sebagai admin mengakses from data barang, di mana from data barang digunakan untuk mengelola barang-barang dan dijual dan dibeli pada media kreatif letter. Pada use case piutang, pemilik melakukan penginputan pembelian barang serta melakukan transaksi pembayaran. Pemilik juga dapat mengetahui status pemesanan dan pembatalan setelah melakukan penginputan pemesanan, di mana data-data tersebut dapat disimpan di dalam penyimpanan database.
B. Model perancangan. Setelah use case diagram dapat aktivitas selanjutnya memodelkan, menggambarkan dari setiap aktivitas yang dilakukan ke dalam model activity diagram. Berikut activity diagram fitur pengolahan barang dan pemesanan barang. Dari gambar activity diagram dapat dilihat proses admin sebagai pemilik dapat mengakses seluruh aplikasi dari memulai penginputan barang, transaksi pembelian, dan juga pemesanan, sedangkan karyawan sebagai user hanya dapat mengakses fitur pemesanan sebagai karyawan penjualan. Selanjutnya C. Model implementasi. Tahap implementasi ini menghasilkan sebuah prototipe program sesuai dengan rancangan sebelumnya. Berikut ini tampilan menu utama dan penjelasan fitur ataupun fasilitas dari aplikasi yang dihasilkan. Berikut adalah tampilan menu pembayaran piutang barang. Fitur yang ditampilkan ketika mengakses menu pembayaran piutang, di mana penyuplai dapat dipilih melalui form sesuai dengan data yang telah dimasukkan pada form distributor. Selain itu, terdapat menu pencarian barang yang akan disuplai oleh distributor sesuai dengan data barang. Selanjutnya, D. Model pengujian. Tujuan dari pengujian adalah untuk menjamin perangkat lunak yang dibangun memiliki kualitas yang handal, yaitu mampu mengimplementasikan kajian pokok dari spesifikasi, analisis perancangan, dan pengundian dari perangkat lunak itu sendiri. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box. Berikut ini hasil pengujian terhadap salah satu komponen pada aplikasi pengujian. Berikut adalah tabel pengujiannya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan sebelum membahas mengenai fitur pembelian barang langsung dari menyuplai, pada penelitian ini dilakukan pengembangan mengenai fitur tersebut. Dari pembelian menghasilkan proses pembayaran pada media kreatif letter, pembayaran dilakukan lebih dari satu kali. Pembayaran ini menghasilkan fitur piutang untuk membantu media kreatif letter mempermudah melihat riwayat pembayaran, sisa utang. Selain itu, proses pembelian penelitian sebelumnya belum membahas mengenai fitur pemesanan. Fitur pemesanan dibuat mengetahui proses pemesanan yang ada pada media kreatif letter. Fitur ini digunakan untuk mengontrol penyelesaian pemesanan sesuai dengan diharapkan pemesan. Dengan adanya aplikasi tersebut, media kreatif letter memanfaatkan aplikasi untuk pengolahan barang, penjualan, pembelian, serta piutang barang. Data-data tersebut tersimpan pada sebuah basis data. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari kajian dari pengembangan fitur pengolahan data piutang dan pemesanan barang yang telah dilakukan, dapat diambil dari kesimpulan berikut. 1. Penelitian ini telah berhasil mencapai tujuan dan pemasangan masalah penggunaan rancangan dengan pemodelan UML serta implementasi berupa aplikasi penjualan. 2. Aplikasi penjualan dengan fitur pembelian piutang dan juga pemesanan memudahkan media kreatif letter dengan proses penjualan dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Cynthia Dira, NIM 80401905 dari kelas 05 PS6. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang permodelan bisnis notasi yang berjudul Permodelan Proses Bisnis. Studi kasusnya PT Simpati Sumedang. PT Simpati merupakan suatu perusahaan di Kota Sumedang yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan produk hasil las. Produk yang dihasilkan yaitu pagar, tralis, kanopi, Henderson gate, rolling door, folding gate, dan aneka produk las lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Selain menghasilkan produk hasil las, perusahaan juga menyediakan dan melayani pemasangan konstruksi baja ringan. Bisnis jasa pengelasan semakin berkembang seiring dengan pertambahan penduduk dan percepatan pembangunan. Persaingan yang ketat pun terjadi di dunia bisnis. Selain bisnis ini, semakin banyaknya perusahaan baru yang
dan terjun ke dalam bisnis ini menuntut PT Simpati untuk bisa memiliki keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja proses bisnis yang ada dalam perusahaan, kinerja proses bisnis yang telah efektif dan efisien yang mampu mengurangi biaya operasional dan memberikan value bagi pelanggan sehingga perusahaan dapat terus bertahan. Proses bisnis adalah serangkaian instruksi untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atau keterkaitan suatu kegiatan. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja proses bisnis adalah dengan menganalisis proses bisnis yang ada. Analisis proses bisnis perlu dilakukan oleh perusahaan agar dapat mengevaluasi proses bisnis yang ada sehingga diketahui area perbaikan proses yang perlu dilakukan di masa datang. Area perbaikan proses bisnis yang tepat akan mampu meningkatkan kinerja proses bisnis. Tahapan awal yang penting dalam analisis proses bisnis adalah melakukan identifikasi proses bisnis yang sedang berjalan saat ini dan kemudian memetakannya atau membuat pemodelannya. Pemodelan proses bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan BPMN. BPMN menyediakan notasi pemodelan proses bisnis yang transliterasi sehingga diagram proses bisnis dapat lebih mudah dibaca dan dipahami dengan cepat oleh semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Proses bisnis yang ada pada PT Simpati meliputi serangkaian aktivitas, meliputi beberapa rotasi bisnis dalam perusahaan. Komunikasi proses bisnis yang ada sampai saat ini belum digambarkan dalam suatu permodalan, padahal identifikasi dan pemodalan proses bisnis merupakan tahapan awal dalam membangun keunggulan melalui proses bisnis. Dengan mengidentifikasi dan membuat pemodelan proses bisnis akan diketahui proses bisnis yang sedang berjalan, sehingga kedepannya dapat ditentukan area perbaikan yang bisa dilakukan. To-be model pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja proses bisnis. Salah satunya proses bisnis inti pada PT Simpati adalah proses pemenuhan order. Dengan melakukannya pemodelan pada proses bisnis tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kinerja proses bisnis perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlunya identifikasi proses bisnis yang ada pada PT Simpati, kemudian dibuat suatu pemodelan proses bisnis pada PT Simpati sebagai langkah awal dalam menganalisis proses bisnisnya. Penelitian hanya difokuskan pada mengidentifikasi proses bisnis inti dan pendukung pada PT Simpati, sedangkan pemodelan proses bisnis hanya dilakukan untuk proses pemenuhan order yang sering berjalan pada PT Simpati dengan membuat diagram proses bisnis menggunakan elemen-elemen dalam BPMN. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan interview, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk penelitian. Untuk pemodelan proses bisnis menggunakan diagram proses bisnis dengan elemen BPMN. 1. Proses bisnis. Analisis value menurut Plotter mengklasifikasi proses bisnis menjadi dua kategori, yaitu primary activity atau proses bisnis inti dan support activity atau proses bisnis pendukung. Primary activity terdiri dari inbound logistik, operation outbound logistik, marketing and sales, dan service, sedangkan support activity meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan produk.
Berikut adalah pollution voter generik. Primary activity 1. Inbound logistik. Aktiviti yang berhubungan dengan pengadaan masukan dan sumber daya yang tepat secara kualitas dan kuantitas untuk bisnis. 2. Operation. Aktivitas yang berhubungan dengan cara mentransformasikan masukan menjadi produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini termasuk sumber daya dan material dalam menghasilkan sebuah produk atau jasa. 3. Outbound logistik. Aktivitas yang berhubungan dengan pendistribusian produk hingga ke tangan konsumen, baik secara langsung maupun melalui jaringan pendistribusi. 4. Sales and marketing. Aktivitas yang berhubungan dengan cara pemberian ke tangan konsumen dan pengarahan agar konsumen tertarik dengan produk atau jasa perusahaan. 5. Service. Aktivitas berhubungan dengan mempertahankan pemberian nilai dengan memastikan konsumen mendapatkan keuntungan produk mulai dari pembelian pertama. Support activity 1. Infrastruktur berhubungan dengan fungsi-fungsi pendukung organisasi seperti akuntansi, buku, manajemen keuangan. 2. Human record management. Aktivitas berhubungan dengan pengaturan sumber daya manusia yang dimulai dari perekrutan karyawan, kompensasi hingga pemberhentian karyawan. 3. Teknologi development berkaitan dengan teknologi yang digunakan dalam menunjang aktivitas rantai nilai sebuah organisasi dalam mentransformasikan masukan menjadi sebuah produk atau jasa. 4. Production. Aktivitas yang berhubungan dengan permodalan masukan yang digunakan untuk proses produksi. Proses bisnis yang ada pada suatu perusahaan terdiri berapa tingkat atau level, dimulai dari level 0 yang menggambarkan rantai nilai atau value chain perusahaan. Di level berikutnya yaitu level 1 menggambarkan proses bisnis, inti dan pendukung dari setiap proses bisnis. Pada tingkat 1 di dalamnya terdapat proses bisnis yang dilakukan sehingga dikatakan bahwa proses tersebut adalah level 2. Pada level 3 mengurai dari proses-proses tingkat 2 yang dinamakan subproses. Dari tiap subproses terdapat berbagai aktivitas yang dikategorikan dalam tingkatan berikutnya, demikian seterusnya. Business Process Management Life Cycle. Menurut Resemen pada 2001 dalam Portugal dan Sundraman pada tahun 2006, Daur itu manajemen proses bisnis terdiri dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari identifikasi, pemodelan, analisis, perbaikan, implementasi, eksekusi, sampai pengawasan dan pengendalian. Dengan penerapan tahapan-tahapan tersebut, maka sebuah organisasi akan dapat membawa organisasi untuk memperbaiki proses bisnis dan berarti dapat merespon atau beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi baik lingkungan internal maupun eksternal. Ketujuh tahapan tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 tahapan kunci utama, yaitu pemodelan proses yang sedang berjalan atau AS, IS, pemodelan proses yang ditingkatkan 2B, dan yang ketiga adalah proses eksekusi. Sementara itu, menurut Dirgantoro pada tahun 2002, dalam membangun keunggulan perusahaan melalui proses bisnis terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk membangun keunggulan melalui proses bisnis yang akan meliputi aktivitas utama yang disebut 5M. Aktivitas 5M yang dimaksud meliputi beberapa aktivitas berikut. 1. M1 memetakan proses bisnis yang ada perusahaan. 2. M2 mengidentifikasi proses bisnis kritikal bagi perusahaan. 3. M3 mengukur kinerja proses bisnis. 4. Melakukan marketing proses bisnis. 5. M5 menerapkan proses pencapaian keunggulan melalui proses bisnis.
Selanjutnya BPMN. BPMN adalah singkatan dari Business Process Modeling Navigation, yaitu suatu metode pemodelan proses bisnis dan juga sebagai alat desain pada sistem yang berbasis pesan. Tujuan utama dari BPMN adalah menyediakan notasi yang mudah digunakan dan bisa dimengerti oleh semua orang yang terlibat dalam bisnis. Notasi BPMN juga dirancang untuk sifat sistem berbasis layanan web, dapat dipetakan ke bahasa eksekusi bisnis berbasis XML seperti PPEL4WS dan BPML. Terdapat 4 kategori dari elemen-elemen dalam BPMN, yaitu 1. Flow object A terdiri dari A. Event. Sebuah event direpresentasikan dengan lingkungan event, dapat berupa start, intermediate, atau end. Activity. Sebuah aktivitas direpresentasikan dengan persegi dengan sudut melingkar dan memperlibatkan pekerja yang harus dilakukan. C. Gateway. Sebuah gateway direpresentasikan dengan belah ketupat dan memperlibatkan pilihan berbeda. Gateway juga memperjelas mengenai pencabutan dan penggabungan dari path yang ada. Selanjutnya, 2. Connecting object. A. Square flow. Square flow direpresentasikan dengan garis lurus dengan patah tertutup dan menjelaskan mengenai urutan aktivitas yang akan dijalankan. B. Machine flow. Machine flow direpresentasikan dengan garis putus dan panah terbuka. C. Accession dipresentasikan dengan garis putus-putus. 3. Seamless flow direpresentasikan dengan persegi besar yang di dalamnya dapat berisi flow object, connecting object maupun artifak. B. Lane merupakan bagian lebih mendetail dari pool. 4. Artifact. Data objek digunakan untuk menjelaskan mengenai data yang dibutuhkan atau dihasilkan dari sebuah aktivitas. B. Grup direpresentasikan dalam persegi dengan sudut melingkar dan garis lurus putus-putus untuk melakukan grouping aktivitas. Hasil dan analisis. PT Simpati merupakan perusahaan lokal di Kabupaten Sumedang bergerak dalam bisnis produk jasa hasil pengelasan. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1977 oleh Haji Mamah Mahdaniyah. Pada awalnya PT Simpati hanya memiliki 2 orang pegawai dan operasional perusahaan langsung dijalankan oleh pendiri sekaligus miliknya. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan las terbaik di Kota Sumedang. Visi perusahaan adalah memberikan produk berkualitas tinggi, pelayanan yang cepat, dan memuaskan pelanggan. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan memiliki semakin berkembangnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya pertambahan pegawai dan berkembangnya lini produk-produk baru. PT Simpati memiliki beberapa divisi kerja, yaitu pemasaran, produksi, dan keuangan. Struktur organisasi yang ada dapat dikatakan masih sangat sederhana. Berikut adalah struktur organisasi PT Simpati. Dalam pemetaan proses bisnis pada PT Simpati terdapat beberapa elemen yang berhubungan, yaitu supplier, pelanggan, sumber daya, dan pesaing pemasok. PT Simpati itu bahan baku berasal dari Kota Bandung, dari Kota Tasikmalaya. Pelanggan PT Simpati berasal dari seluruh wilayah Kabupaten Sumedang dan kota lainnya di wilayah Jawa Barat seperti Kota Bandung, Jakarta, Garut, Subang, dan Majalengka, dan Tasikmalaya. Terdapat lebih dari 20 pesaing yang dihadapi oleh PT Simpati di wilayah Sumedang. Sumber daya yang dimiliki oleh PT Simpati yaitu sumber daya fisik dan sumber daya manusia. PT Simpati memiliki mesin, peralatan, dan
Kelengkapan yang cukup memadai dengan teknologi yang cukup mendukung oleh operasional sehari, namun dari segi sumber daya manusia yang ada pada PT Simpati masih berkurang memadai sehingga sering terjadi multitasking dan terlambatan pengelolaan order. Berdasarkan hasil interview dan observasi dapat mengidentifikasi proses bisnis dan inti dan proses bisnis mendukung pada PT Simpati yang disajikan dalam tabel. Proses bisnis terdiri dari pemasaran dan promosi, pemenuhan order dan pelanggan, layanan pelanggan. Sedangkan proses bisnis pendukung terdiri dari pengelolaan keuangan, pengelolaan pegawai, pengembangan infrastruktur dan teknologi. Kesimpulannya, identifikasi dan pemodelan bisnis merupakan tahap awal dalam siklus manajemen proses bisnis. Tahap ini sangat penting karena pemodelan proses bisnis yang sedang berjalan menjadi dasar untuk dilakukan analisis proses bisnis dari hasil penelitian. Identifikasi bisnis inti yang ada pada PT Simpati terdiri dari proses pemasaran, pemenuhan order, dan layanan pelanggan. Pemodelan proses bisnis inti pada PT Simpati, identifikasi proses yang paling krusial yaitu proses pemenuhan order. Proses tersebut dibuat pemodelan yang sedang berjalan dengan diagram proses bisnis menggunakan elemen-elemen BPMN. Berdasarkan pemodelan yang telah dibuat, maka perlu dilakukan analisis proses bisnis yang lebih lanjut sehingga dapat dilakukan perbaikan pada area yang tepat, kemudian digambarkan dalam pemodelan proses bisnis yang diinginkan atau to be model. Perlu dilakukan juga pemodelan proses bisnis menggunakan metode yang dilakukan seperti ARIS dan UML sebagai bahan perbandingan. Selanjutnya, studi kasus tentang UML. Pengembangan fitur pengolahan data piutang dan pemesanan barang untuk aplikasi penjualan barang berbahan kulit. Perkembangan teknologi informasi semakin hari semakin berkembang. Perkembangan informasi dibutuhkan untuk mempermudah mendapatkan informasi dan mengurangi kesalahan yang diakibatkan oleh kelalaian manusia. Penggunaan teknologi informasi yang optimal dapat menunjang aktivitas dan efisiensi kerja. Media kreatif letter merupakan sebuah UKM atau usaha kecil menengah yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan barang berbahan kulit seperti jaket kulit, tas kulit, sepatu kulit, sandal kulit, dan bermacam aksesoris lainnya. Dalam hal ini, media kreatif letter masih mengalami permasalahan yaitu proses pengolahan data penjualan masih manual. Terjadi penumpukan arsip yang tidak teratur dan belum tersedianya tempat penyimpanan arsip sehingga keamanan dari datanya kurang terjamin. Penelitian tentang penjualan telah dilakukan sebelumnya oleh Astuti. Penelitian tersebut membahas tentang perancangan aplikasi penjualan tas kulit yang meliputi penjualan tas kulit, pembelian bahan, dan tidak sampai pada pembelian barang dan termasuk yang sudah siap jual. Piutang barang dengan penyuplai barang dan juga pemasaran pembuatan barang sesuai dengan keinginan konsumen. Penelitian tentang fitur piutang barang, pembelian barang, dan juga pemesanan barang penting dilakukan guna membantu UKM media kreatif dalam mengelola data pembelian barang secara efektif dan efisien. Selain itu, fitur ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penjualan produk sesuai dengan banyaknya penjualan serta pemesanan barang oleh konsumen. Selanjutnya, landasan teori. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antar pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak juga dapat dikatakan sebagai penerima perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau proses oleh perangkat keras. Penjualan adalah pendapatan lazim dalam pembuatan dan merupakan jumlah kotor yang dibebankan kepada pelanggan atas barang dan jasa. Dengan demikian, aplikasi penjualan dapat diartikan sebagai perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mencatat,
mengkalkulasikan, membuat dokumen dan informasi penjualan untuk penjualan, manajemen, dan bagian lainnya yang berkepentingan dalam proses penjualan. Metode pengembangan perangkat lunak pada aplikasi penjualan barang menggunakan USDP. USDP adalah proses kerja pengembangan sistem perangkat lunak menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, yang prosesnya adalah dengan pembuatan diagram use case yang pada prinsipnya dibuat untuk mendapatkan spesifikasi kebutuhan final yang terdiri dari tahapan model, analisis, model perancangan atau desain, model implementasi, model deployment, dan model pengujian atau testing. Selanjutnya, kerangka kerja konseptual. Berdasarkan pada studi literatur dan WBS, skema kerangka kerja konseptual dapat digambarkan dengan activity square di bawah ini. Berdasarkan pada studi literatur dan WBS, skema kerangka kerja konseptual dapat digambarkan dengan activity sequence di bawah ini. 1. Sistem requirement specification. 1.2 Identifikasi aktor. 2.1 use case diagram. 2.2 activity diagram. 2.3 diagram. 2.4 cost diagram. 2.5 perancangan antarmuka. 3.1 instalasi perangkat lunak. 3.2 pembuatan aplikasi. 4.1 pendistribusian aplikasi. 5.1 pengujian fungsionalitas black box. 5.2 pengujian user stratification user. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pengembangan fitur pembelian barang, piutang barang, dan juga pemesanan barang untuk aplikasi penjualan barang berbahan kulit dan dapat membantu media kreatif letter untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan aplikasi tersebut digunakan tahapan-tahapan menggunakan metode pengembangan USDP yang meliputi model analisis, model perancangan, model implementasi, model penyebaran, dan model pengujian. Pada setiap tahapan tersebut menghasilkan keluaran seperti terdapat pada WBS pada kerangka kerja konseptual sebelumnya. A. Model analisis. Model analisis digambarkan melalui use case diagram, di mana use case diagram mengidentifikasi atau menggambarkan aktor-aktor yang terlibat dan bagaimana aktor tersebut menggunakan sistem pada proses bisnis penjualan. Berikut use case pada proses bisnis pembelian dan pemesanan barang. Berikut gambar use case pemesanan dan pembuatan pemesanan barang. Pemilik sebagai admin mengakses from data barang, di mana from data barang digunakan untuk mengolah barang-barang dan dijual dan dibeli pada media kreatif letter. Pada use case piutang, pemilik melakukan penginputan pembelian barang serta melakukan transaksi pembayaran. Pemilik juga dapat mengetahui status pemesanan dan pembatalan setelah melakukan penginputan pemesanan, di mana data-data tersebut dapat disimpan di dalam penyimpanan database. B. Model perancangan. Setelah use case diagram dapat aktivitas selanjutnya memodelkan, menggambarkan dari setiap aktivitas yang dilakukan ke dalam model activity diagram. Berikut activity diagram fitur pengolahan barang dan pemesanan barang. Dari gambar activity diagram dapat dilihat proses admin sebagai pemilik dapat mengakses seluruh aplikasi dari memulai penginputan barang, transaksi pembelian, dan juga pemesanan, sedangkan karyawan sebagai user hanya dapat mengakses fitur pemesanan sebagai karyawan penjualan. Selanjutnya C. Model implementasi. Tahap implementasi ini menghasilkan sebuah prototipe program sesuai dengan rancangan sebelumnya. Berikut ini tampilan menu utama dan penjelasan fitur ataupun fasilitas dari aplikasi yang dihasilkan. Berikut adalah tampilan menu pembayaran piutang barang. Fitur yang ditampilkan ketika mengakses menu pembayaran piutang, di mana penyuplai dapat dipilih melalui form block sesuai dengan data yang telah dimasukkan pada form distributor
Selain itu, terdapat menu pencarian barang yang akan disuplai oleh distributor sesuai dengan data barang. Selanjutnya, D. Model pengujian. Tujuan dari pengujian adalah untuk menjamin perangkat lunak yang dibangun memiliki kualitas yang handal, yaitu mampu mengimplementasikan kajian pokok dari spesifikasi, analisis perancangan, dan pengundian dari perangkat lunak itu sendiri. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode pengujian black box. Berikut ini adalah pengujian terhadap salah satu komponen pada aplikasi pengujian. Berikut adalah tabel pengujiannya. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan sebelum membahas mengenai fitur pembelian barang, langsung dari menyuplai, pada penelitian ini dilakukan pengembangan mengenai fitur tersebut. Dari pembelian menghasilkan proses pembayaran pada media kreatif letter, pembayaran melakukan lebih dari satu kali pembayaran. Ini menghasilkan fitur piutang untuk membantu media kreatif letter mempermudah melihat riwayat pembayaran, sisa utang. Selain itu, proses pembelian penelitian sebelumnya belum membahas mengenai fitur pemesanan. Fitur pemesanan dibuat mengetahui proses pemesanan yang ada pada media kreatif letter. Fitur ini digunakan untuk mengontrol penyelesaian pemesanan sesuai dengan diharapkan pemesan. Dengan adanya aplikasi tersebut, media kreatif letter memanfaatkan aplikasi untuk mengelola barang, penjualan, pembelian, serta piutang barang. Data-data tersebut tersimpan pada sebuah basis data. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari kajian dari pengembangan fitur pengolahan data piutang dan pemesan barang yang telah dilakukan, dapat diambil dari kesimpulan berikut. 1. Penelitian ini telah berhasil mencapai tujuan dan pemasaran masalah penggunaan rancangan dengan pemodelan UML serta implementasi berupa aplikasi penjualan. 2. Aplikasi penjualan dengan fitur pembelian piutang dan juga pemesanan memudahkan media kreatif letter dengan proses penjualan dan juga memberikan informasi yang telah untuk meningkatkan penjualan. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan informasi yang telah untuk meningkatkan penjualan. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan informasi yang telah untuk meningkatkan penjualan. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan informasi yang telah untuk meningkatkan penjualan. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.